Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang kalau kamu lagi banyak pikiran, kamu bisa coba lakukan ini. Ya, ini salah satu pertanyaan yang masuk dari salah satu episode podcast ketika saya ngebahas resolusi gitu ya. Terus di podcast tersebut saya tanya, kalau kamu ada pertanyaan atau ada hal yang mau ditanyakan, kamu silakan bisa reply di komen di episode podcastnya. Nah, salah satu hal yang ditanyakan oleh beberapa orang itu adalah salah satu yang menghambat diri mereka itu adalah situasi di mana dia banyak pikiran. Ya, ketika dia banyak pikiran, dia nggak bisa take action dengan optimal dan akhirnya hasilnya pun itu kurang optimal. Dan kalau kita tahu bahwa ada satu istilah yang namanya itu adalah paralysis of analysis. Ya, paralysis of analysis. Kamu juga bisa googling kalau mau tahu lebih detail ya. Tapi secara singkat, paralysis of analysis itu adalah di mana situasi kita itu kayak terlalu banyak menganalisa sampai akhirnya kita itu nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, itu tuh kurang lebih mirip dengan situasi di mana kita lagi banyak pikiran, kita berpikir nanti kalau salah gimana, nanti kalau ini gimana, nanti kalau itu gimana. Nah, kita terlalu banyak pikiran dan seringkali kadang-kadang ketakutan kita itu tidak rasional gitu ya. Itu akhirnya membuat kita tidak take action dan akhirnya membuat kita gitu-gitu aja hidupnya ya. Nah, maka dari itu pertanyaan yang paling penting adalah gimana caranya untuk kita bisa mengatasi situasi di mana kita lagi banyak pikiran, apa sih yang harus kita lakukan. Nah, saya ada beberapa tips buat kamu untuk bisa mengatasi situasi di mana kamu lagi banyak pikiran dan menghambat kamu untuk bisa lebih produktif dan bisa mencapai tujuanmu. Nah, caranya gimana? Nah, mari kita bahas di episode kali ini. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mau ngasih tahu buat kamu yang mau sukses di usia muda, meskipun kamu merantau gitu ya, meskipun kamu belum punya banyak pengalaman dan relasi, kamu bisa join dalam free webinar saya ya, namanya Webinar Unlimited Success, itu di tanggal 4 Februari 2024. Di situ kamu akan belajar tentang yang pertama ya, tentang cara proven untuk kamu bisa sukses di usia muda. Yang kedua adalah tentang inner winner, gimana mengatasi rasa insecure, gak percaya diri, gak yakin kamu bisa sukses. Nah, kamu bisa temukan rahasianya, cara mengatasinya di sana. Terus yang ketiga, gimana caranya kamu bisa membangun support system ya, meskipun kamu berada di lingkungan yang toksik. Kalau kamu ngerasa kok lingkunganmu gak support ya, jangan-jangan kamu berada di lingkungan yang toksik. Nah, gimana cara mengatasinya dan gimana cara kita mulai membangun support system kita untuk mendukung kita, kamu bisa pelajari, kamu bisa temukan rahasianya di Webinar Unlimited Success. Kamu bisa daftar secara gratis, silahkan masuk ke selfdev.id/webinar ya, selfdev.id ya, /webinar gitu ya. Atau biar lebih cepat, kamu bisa langsung sambil klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang karena slotnya terbatas. Lalu pertanyaannya sekarang yang paling penting adalah gimana cara mengatasi rasa banyak pikiran. Nah, ada satu tips ya. Tips pertama itu adalah kamu bisa melakukan satu yang namanya menulis. Kamu menulis jurnal, menulis apa yang kamu rasakan, menulis apa yang kamu pikirkan gitu. Ini adalah salah satu tips juga yang saya bahas juga dengan Mas Iqbal ya, Mas Iqbal HP dari podcast Subjektif, yang waktu itu saya undang juga di podcast ini. Kamu bisa sambil search aja episodenya gitu ya, atau nanti saya bisa juga masukkan ke deskripsi episodenya. Di situ ternyata saya dan Mas Iqbal itu punya satu cara yang kurang lebih sama
untuk bagaimana biar mengatasi rasa banyak pikiran ataupun overthinking, dan bagaimana cara agar kita bisa berpikir dengan jauh lebih jernih sehingga kita bisa membuat keputusan dengan jauh lebih bijak, dengan jauh lebih matang. Yaitulah dengan menulis. Dengan menulis kamu bisa yang pertama ya, kamu bisa mengeluarkan apa yang ada dalam pikiran dan perasaanmu. Kamu bisa menumpahkan di sana. Kamu bisa curhat di sana. Jadi ketika menulis itu kamu mengeluarkan semuanya gitu, dan seringkali menulis itu seperti metode yang seperti metode terapi buat saya gitu. Dimana ketika setelah menulis saya ngerasa lebih plong, saya ngerasa lebih lega kayak gitu. Dan ketika menulis itu ibarat rasanya itu kayak hal yang mumet di kepala itu jadi dijembrengin di buku. Dijembrengin tuh ditaruh gitu di buku, sehingga ketika setelah kita menulis kita bisa kayak ngelihat lebih jernih situasi apa yang terjadi ya. Dan ketika kita bisa melihat situasinya dengan lebih jernih, kita bisa membuat keputusan untuk maju dengan lebih baik dan dengan lebih bijak. Bayangin pikiranmu itu kayak misalnya contoh, misalnya sungai gitu ya. Sungai, terus sungainya tuh butek gitu, nggak kelihatan apa-apa. Terus kamu kayak mau ngambil ikan di dalamnya. Kira-kira bisa nggak kalau butek gitu kamu mau ngambil ikan? Pasti nggak bisa gitu kan, pasti sangat-sangat sulit gitu kan. Tapi kalau misalnya air sungai tadi misalnya ya di satu bagian itu jernih, dalamnya kelihatan ada ikannya lagi berenang gitu ya, ada binatang-binatang yang ada di sana, ada yang bisa kamu tangkap. Kira-kira lebih enak nggak nangkapnya? Tentu lebih enak kayak gitu. Kenapa? Karena jernih, sehingga kita bisa langsung mengambil. Nah, begitupun juga dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita itu dalam tanda kutip butek gitu ya, banyak pikiran, semrawut, mumet gitu, itu kita akan sangat sulit untuk membuat keputusan, untuk kita bisa maju ke depan. Maka dari itu, menulislah sehingga kamu bisa mengeluarkan apa yang kamu rasakan, kamu bisa melihat dengan lebih jernih apa yang terjadi, dan membuat keputusan dengan jauh lebih baik. Dan ini tips juga yang waktu itu saya lakukan juga ketika patah hati. Dulu ketika zaman kuliah gitu ya, sekarang kan saya udah kerja gitu. Ketika saya patah hati, ketika waktu itu ditinggal begitu saja gitu. Saya nulis apa yang terjadi, apa perasaan saya dan lain-lain gitu. Daripada saya marah-marah ke orangnya, mendingan saya tulis gitu, share di kertas. Saya mau ngomong apa aja bebas juga di situ kan. Apakah setelah menulis lebih plong? Ya, lebih plong. Meskipun saya tidak memungkiri kayak perasaannya ya tidak langsung sembuh gitu. Pasti perlu waktu untuk sembuh juga dari patah hati. Tapi ketika menulis tersebut, itu membuat saya jadi jauh lebih aware sama diri saya sendiri, bisa melihat diri saya sendiri dengan lebih jernih, dan ya membantulah recovery ataupun pemulihan dari patah hati tersebut. Terus selain itu juga ketika di persimpangan jalan terkait karir, ketika bingung, saya juga menulis apakah saya mau di perusahaan startup ini atau harus cari yang baru gitu ya. Atau waktu itu saya juga apakah saya harus stay di perusahaan konsultan ini atau harus cari yang baru. Terus saya juga menyelami diri saya kayak apa sih yang mau aku cari di karir gitu. Apakah ini karir yang aku mau kayak gitu. Pas itu juga sempat join asuransi, sempat join apa segala macam. Terus lagi kayak galau gitu. Apa aku bener ya pengen di asuransi gini? Apa sih yang paling aku pengen gitu? Dari menulis itu sampai akhirnya saya bisa menemukan, oh ternyata saya itu passionate-nya tuh sebenarnya di bidang HR gitu, di bidang human resource. Makanya saya pekerjaan utama saya sebagai HRD. Dan karena saya suka sharing, suka belajar tentang hal-hal pengembangan diri, ya saya juga bikin podcast untuk sharing seperti ini. Jadi akhirnya saat ini apa yang saya lakukan itu bisa relate dengan apa yang
saya suka, apa yang saya passionate kayak gitu. Dan di luar dari itu ya juga yang tidak kalah penting adalah bisa bermanfaat buat orang lain dan juga bisa menghasilkan income yang cukup untuk keluarga gitu ya. Dan juga seenggaknya saya juga di self dev juga ada beberapa tim gitu kan, bisa ya ngasih uang tambahan gitu buat mereka untuk makan, untuk ngopi-ngopi kayak gitu. Gitu kurang lebih. Akhirnya saya menulis dan saya lebih clear dengan apa yang mau saya dapatkan. Oke, jadi itu dia tadi tips kalau kamu lagi banyak pikiran, kamu harus seperti apa ya? Kamu harus menulis, tuliskan apa yang kamu rasakan, terus kamu bisa challenge dirimu gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan, kayak apa sih yang benar-benar aku cari, apa sih yang aku pengen dan lain-lainnya. Kamu bisa coba tanyakan dalam diri, tuliskan aja apa aja yang ada dalam pikiranmu sehingga kamu bisa merasa lebih lega dan jauh lebih jernih, dan setelah itu kamu bisa ambil keputusan dan kamu bisa take action. Oke? Terus mungkin sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan lagi kayak, tapi aku bingung apa yang harus aku lakukan selanjutnya kayak gitu. Nah, kalau kamu masih bingung apa yang harus kamu lakukan, yang pertama kamu bisa perbanyak referensi ya. Maksudnya kamu bisa tanya sama orang-orang yang pernah melewati hal-hal yang menantang seperti yang kamu rasakan, apa yang mereka lakukan. Kamu bisa belajar dari sana. Jadi kamu bisa belajar dari kegagalan ataupun kesuksesan orang lain, sehingga kamu tidak perlu mengulangi yang sama. Jadi kamu bisa nanya, kamu bisa belajar di YouTube, belajar di podcast, belajar dimanapun. Kamu bisa tiru, kamu bisa pelajari, kamu bisa tiru, kamu bisa model hal itu untuk kamu terapkan dalam hidupmu. Terus kalau kamu misalnya memang belum tahu apa yang mau kamu lakukan, nextnya kamu belum dapat referensi, ya udah lakukan aja yang menurut sepemahamanmu hal itu memang yang terbaik untuk situasimu saat itu. Ya udah nggak apa, kamu lakukan. Selama kamu melihat hal baik adalah melakukan A saat itu, ya udah kamu tetap lakukan dan kamu nanti bisa pelajari dari hasilnya. Dari hasilnya gimana, pelajarannya apa, improve selanjutnya. Pelajari lagi, improve selanjutnya. Karena hidup ini adalah sebuah proses yang tidak berkesudahan. Jadi terus belajar dan terus bertumbuh. Oke? Sebelum saya tutup, saya mau kasih tahu bahwa podcast pengembangan diri atau self-dev podcast itu akan ulang tahun yang keempat ya. Jadi di bulan Februari nanti, tepatnya di 8 Februari 2024 kita akan ulang tahun keempat. Wah, nggak terasa ya, udah mau ulang tahun keempat aja gitu ya. Selama ini kita udah sering sharing gitu, dan mungkin podcast ini juga udah nemenin kamu di kosan, di perjalanan ke kantor, dan di manapun kayak gitu. Untuk apa ya, mungkin syukuran ya tepatnya ya, kami mau membagikan 8 buku fisik Quarter Life Crisis Playbook untuk kamu. Nah, kamu bisa dapetin, caranya gimana? Caranya kamu bisa share salah satu episode podcast pengembangan diri ya, bebas mana aja yang menurut kamu bermanfaat buat kamu, silakan kamu share. Terus kamu bisa ajak temanmu buat dengerin podcast pengembangan diri ya. Terserah mau bikin kata-kata seperti apa, silakan kamu bikin Instagram story, kamu share, kamu ajak orang dengerin podcast pengembangan diri. Siapa tahu bisa bermanfaat buat orang-orang sekitarmu. Dan jangan lupa mention @selfdevpodcast. Dan kamu juga jangan lupa untuk selain ajak temanmu, kamu bisa mention 3 orang temanmu. Oke? Nanti hadiahnya akan diumumkan, akan kami undi, dan kami akan umumkan di tanggal 8 Februari 2024 ketika ulang tahun kami yang keempat. Jadi kamu silakan share episode podcast pengembangan diri di Instagram story, terus kamu ajak temanmu buat dengerin, mention 3 temanmu, dan jangan lupa mention @selfdevpodcast untuk kami bisa data dan nanti akan ikut undiannya di tanggal 8 Februari 2024. Semoga beruntung ya.